Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, maaf sebelumnya, saya Ridha Zulfikar, BP 211091107. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan dari soal UAS yang kemarin. Yang mana soal UAS yang kedua itu yaitu terdapat pada buku example 5-7. Yaitu pembangkit listrik oleh turbin uap. Keluaran daya dari turbin uap adiabatik itu adalah 5 MW. Dan kondisi masuk dan keluar uap seperti ditunjukkan pada gambar 5-31 yang terdapat di samping ini. Yang pertama itu bandingkan besaran delta H, delta KE, dan delta PE. Yang kedua yaitu tentukan kerja yang dilakukan persatuan massa uap yang mengalir melalui turbin. Dan yang ketiga itu atau yang C itu hitung laju aliran massa pada sistem. Itu didapatkan solusinya itu kondisi masuk dan keluar turbin uap dan kekuatannya keluaran diberikan. Perubahan energi kinetik, energi potensial, dan entalpi uap serta kerja yang dilakukan persatuan massa dan laju aliran massa uap harus ditentukan. Terus langsung ke bagian analisisnya yaitu yang A itu pada saluran masuk sistem berada dalam keadaan uap super panas dan entalpinya itu P1 2 MPa, sedangkan T1 itu 4.400 derajat Celcius. Lalu didapatkan H1-nya yaitu 3.248,4 kJ per kilogram. Itu dapat kita cari menggunakan tabel A6. Di pintu keluar turbin dijelaskan bahwa memiliki campuran cairan uap jenuh di tekanan 15 kPa. Entalpi pada keadaan ini adalah H2 sama dengan HF ditambah X2 per HFG, itu dapatkan hasil 2.361,01 kJ per kilogram. Selanjutnya itu delta H itu H2 kurang H1 2.361,01 itu yang dapatkan tadi dikurang dengan 3.248,4 kJ per kilogram, dapatkan hasil minus 887,39 kJ per kilogram. Lalu kita cari delta KE-nya itu P2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2. Didapatkan hasil itu 14,95 kJ per kilogram. Begitu juga dengan delta PE. Didapatkan hasil yaitu minus 0,04 kJ per kilogram. Selanjutnya itu neraca energi untuk sistem aliran tunai ini dapat dinyatakan dalam bentuk tarif sebagai sigma energi masuk dikurang energi keluar itu sama dengan DE sistem atau DT sama dengan 0. Yaitu energi masuk itu sama dengan energi keluar. Yang mana M itu H1 ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah GZ1. Itu sama dengan W out. Karena pada saat energi keluar itu ada daya keluar juga ditambah dengan M H2 ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah GZ2. Lalu kita masukkan dan didapatkan 872,48 kJ per kilogram. Selanjutnya laju aliran massa yang diperlukan untuk output daya 5 MW itu adalah W out yang 5 MW dibagi dengan W out dari yang kita dapatkan sebelumnya itu 5.000 dibagi dengan 472,48. Lalu dapatkan hasil 5,73 kg per sekon. Selanjutnya itu pembahasan soal UAS kemarin itu soal nomor 3-nya
yang terdapat pada example 6.3. Itu penolakan panas oleh kulkas. Kompartemen makanan dari lemari es yang ditunjukkan pada gambar 6-23 yang di samping ini dipertahankan pada suhu 4 derajat Celcius dengan membuang panas darinya dengan laju 360 kJ per menit. Jika input daya yang diperlukan untuk lemari es adalah 2 kW, tentukan yang A, koefisien kinerja lemari es, dan B, tingkat penolakan panas ke ruangan. Itu dapat kita mencarinya itu dengan COPR. COPR itu KL per WNet. KL ini adalah yang 360 kJ per menit. Yaitu eh, dibagi dengan 2 kW. Lalu didapatkan 3 kilojoule. Dan yang bagian B itu tingkat di mana panasnya dibuang ke ruangan yang menampung lemari es. Yaitu QH itu sama dengan QL ditambah WNet itu QL tadi 360 kJ per menit ditambah dengan 2 kW dikali dengan 60 kJ per 1 kW. Didapatkan hasil 480 kJ per menit. Itulah hasil yang didapatkan. Selanjutnya itu pembahasan soal UAS soal nomor 4 yang terdapat pada example 7/14. Yang mana itu efisiensi isentropik turbin uap. Uap memasuki turbin adiabatik dengan bagus pada 3 MPa dan 400 derajat Celcius dan keluar pada 50 kPa dalam 100 derajat Celcius. Jika keluaran daya turbin adalah 2 MW, tentukan A, efisiensi isentropik turbin, dan B, aliran massa laju uap yang mengalir melalui turbin. Solusinya itu uap mengalir dengan stabil di dalam turbin antara keadaan masuk dan keluar untuk output daya tertentu. Efisiensi isentropik dan aliran massa laju akan ditentukan. Terus langsung saja kita ke bagian analisisnya, yaitu yang bagian A ini entalpi pada bagian keadaan, yaitu keadaan yang pertama itu P1-nya 3 MPa, T1 400 derajat Celcius, didapatkan H1 itu 3.231,7 kJ per kilogram. S1-nya 6,9235 kJ per kilogram dikali Kelvin. Selanjutnya keadaan 2A itu P2A-nya itu 50 kPa dan T2A itu 100 derajat Celcius. Jadi H2A-nya didapatkan 2682,4 kJ per kilogram. Itu bisa dilihat pada tabel A6. Terus entalpi uap keluar untuk proses entropik H2S ini ditentukan dari persyaratan bahwa entropi uap tetap konstan atau S2S sama dengan S1. Keadaan P2S ini 50 kPa, 2S ini S1 sama dengan 1, SV ini 1,0912 dan SG ini adalah 7,5931. Dan pada akhirnya berakhir proses isentropik uap berada sebagai campuran jenuh karena SV kecil dari S2S dan kecil dari SG. Lalu didapatkan hasil itu 0,897 pada X2S. Selanjutnya itu H2X ini itu HF ditambah 2X2S HFG itu didapatkan 2407,9 kJ per kilogram. Dengan mengganti nilai-nilai entalpi ini ke persamaan 7/61, efisiensi entropik turbin ini dapat ditentukan dengan
H1 kurang H2A, H1 per H1 dikurang 2H, H2S. Kita masukkan nilainya dan didapatkan 0,667 ataupun 66,7%. Yang B, laju aliran massa sistem melalui turbin ditentukan dengan neraca energi untuk sistem aliran tuna. Yaitu energi masuk sama dengan energi keluar. Lalu kita masukkan angkanya. Lalu kita dapatkan massanya itu 3,64 kg per sekon. Jadi itulah hasil dari pembahasan soal UAS nomor 2, 3, dan 4 yang telah diujikan kemarin ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.